Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini 18 Safar. Kembali kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan solat pada subuh secara berjamaah, melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim, mentaqabul hadis dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man lam ya'manu jaruhu bawa'iqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dari kejahatannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Qalu ya Rasulullah wa ma haqqul jar? Qala in sa'alaka fa'atih wa in istaghasaka fa'aghiz wa in istaqradaka fa'aqridhu wa in da'aka fa'ajibhu wa in marida fa'udhu wa in mata fashayyi'hu wa in asabathu musibah fa'azzihi wa la tu'zihi biqutariqidika illa an taghrifa lahu minha wa la tarfa' alaihi bina'a litasudda alaihi rih illa biiznih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya dengan menaikkan hak-haknya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak tetangga itu? Beliau menjawab, jika ia meminta sesuatu padamu, maka berilah. Jika ia meminta bantuanmu, maka bantulah. Jika ia meminjam sesuatu padamu, maka pinjamilah. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia sakit, maka tengoklah. Jika ia mati, maka antarlah jenazahnya. Jika ia tertimpa musibah, maka takziahlah padanya, hiburlah ia. Jangan mengganggunya dengan bau masakanmu, kecuali engkau memberinya sebagian dari masakan itu. Dan janganlah kamu meninggikan bangunanmu yang menyebabkan tertutupnya ventilasi rumahnya, kecuali dengan izinnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-mu'min allazi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang makan kenyang sedangkan tetangganya sebelahnya kelaparan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala rajulun ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah, fa inna fulan yazkuru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqati wa la tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, si fulanah, seorang wanita terkenal banyak melakukan solat, saum dan sedekah, akan tetapi ia sering menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia akan berada dalam neraka. Kemudian orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, si fulanah, seorang wanita terkenal, ia sedikit saum, sedekah dan solatnya. Ia pernah bersedekah keju sedikit, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia akan berada dalam jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimati faya'mal bihinna aw yu'allimuhu man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ana ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas wa laqad ma qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksira dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qulba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat lalu ia mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan menghitung 5 perkara dan bersabda, 1. Takutlah akan perkara-perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. 2. Ridholah dengan yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang paling kaya. Yang 3. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Yang 4. Senangkanlah orang lain dengan apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan yang 5, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza sa'tu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sami'ta jiranaka yaqulu qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
bagaimana aku dapat mengetahui kalau aku berbuat baik dan kalau aku berbuat buruk? Nabi SAW menjawab, apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan bahawa kamu telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahawa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. An Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yawman faja'ala ashabuhu wa yatamasahuna bi wudu'ihi fa qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahmilukum ala hadha qalu hubbullah wa rasulih fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu an yuhibbuhu Allah wa rasuluhu falastu hadithahu idza hadatha wa yuaddi amanatahu idza tumina wa yuhsin jiwara man jawara. Dikatakan dari Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, lalu para sahabat menyapu wajah dan badan mereka dengan air bekas wuduk beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa yang mendorong kalian berbuat begini? Mereka menjawab, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya dan ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia jujur, benar dalam perbicaraannya ketika berbicara. Hendaklah menunaikan amanahnya jika diberi amanah, dan hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya. Ana Aisyah radhiyallahu anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya Jibril alaihi salam mewasiati aku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu menjadi ahli waris. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu khasmaini yaumil qiyamah jarani. Dikatakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang pertama kali bermusuhan pada hari kiamat adalah dua orang yang bertetangga. Demikian pembacaan kitab Ta'al, mutalaah hadis dan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik, terutama tentang dalam amal ibadah. Hendaklah senantiasa amal ibadah yang kita lakukan memperbaiki diri kita, sehingga kita senantiasa mampu berbuat baik dalam kehidupan kita, terutama pada tetangga-tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.